Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Night in Tokyo episode baru. Nggak terasa ya, udah episode 21. Gimana 2 minggu ini teman-teman? Semoga kalian tetap sehat. Semoga kerjaannya lancar, bisnisnya lancar, meskipun masih ya kalian tahulah kayak COVID-19 ini kayak pandemi yang gak habis-habisnya gitu. Ya pokoknya semoga meskipun kita masih dalam keadaan pandemi ini, kalian tetap sehat, tetap lancar rezekinya, tetap ya gak stres lah pokoknya. Apalagi Jakarta balik lagi ya PSBB. Jadi informasi singkat doang sih teman-teman. Yang jelas kalau di Jepang ini dibilang lockdown juga enggak, tapi dibilang udah bebas dari COVID juga enggak. Tapi mungkin orang kayak lama-lama dengan keadaan seperti ini mereka terbiasa gitu. Ya tetap aja sih sebenarnya mereka tetap kemana-mana pakai masker. Terus tiap toko ya sebelum masuk kita harus pakai alkohol itu gitu loh. Nah kalau di Jepang tuh kayak gitu, meskipun ya nggak ada, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue nggak terlalu ngikutin berita di Jepang sebenarnya, misalkan lihat NHK atau segala macam. Tapi ya yang gue rasakan selama ini, meskipun gue masih kerja di dalam rumah, ya kehidupan cukup normal aja teman-teman. Ya pokoknya semoga Indonesia juga cepat melalui pandemi ini teman-teman, amin. Terus untuk episode 21 kali ini, jadi gimana ya, mungkin bagi kalian yang memang dari awal udah ngikutin Night in Tokyo dari episode awal yang gue cerita tentang fakta-fakta sebenarnya di Tokyo atau di Jepang, maksudnya di Jepang. Terus kalian kayak ngikutin beberapa episode, terus mendengarkan narasumber atau teman-teman gue datang ke episode ini cerita tentang kehidupannya dia di Jepang. Mungkin kalian akan lebih banyak melihat mendengarkan duka-dukanya, kayak susahnya gimana sih tinggal di Jepang. Tapi gue sendiri nggak pernah bercerita tentang kira-kira apa sih yang membuat gue betah tinggal di Jepang misalkan. Bagus-bagusnya di Jepang itu kayak gimana sih? Gue secara pribadi memang nggak pernah ya menceritakan dalam satu episode. Nah, maka dari itu teman-teman, buat kalian yang memang penasaran kenapa sih gue udah 4 tahun masih bertahan di sini gitu. Ya di samping gue karena baru mulai kerja, tapi kan ada faktor-faktor yang memang membuat gue itu betah dan nyaman di Jepang teman-teman. Bukan berarti gue nggak pengen balik ke Indonesia, nggak juga gitu loh. Tapi hal-hal itulah yang meskipun ya di Jepang itu banyak juga hal-hal yang kita nggak suka, tapi hal-hal itulah yang kayaknya bisa dikatakan membuat gue betah gitu loh tinggal di Jepang. Mungkin bagi orang-orang yang lain, maksudnya bagi orang Indonesia yang lain di Jepang itu punya preferensi yang berbeda atau punya pengalaman yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Tapi untuk episode kali ini gue merangkum hal-hal itu sesuai dengan pengalaman gue, sesuai dengan perspektif gue. Jadi mungkin
tergantung orang, mereka punya pendapat yang berbeda sih. Tapi ya itu, begitu teman-teman. Terus bagi yang penasaran nih, ya, mungkin hal-hal ini sendiri pun yang membuat Jepang itu berbeda dengan negara yang lain, terutama Indonesia, karena gue juga orang Indonesia gitu. Jadi gue membandingkannya juga dengan Indonesia, begitu. Jadi gue akan bercerita tentang hal-hal yang membuat gue betah tinggal di Jepang, khususnya di Tokyo ya. Mungkin kalau tempatnya berbeda, mungkin ya ada plus minusnya juga, kan beda juga. Gak semua tempat di Jepang itu kayak Tokyo. Jadi begitu. Oke, ada beberapa poin sebenarnya yang udah gue rangkum. Kalau nggak salah ada, gue hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin teman-teman. Jadi 8 poin itu gue akan bercerita, akan membahas satu-satu. Dan 8 poin itu memang sangat berkarakter sangat Jepang sekali gitu loh. Karena cuma hal-hal itu tuh yang menurut gue kayaknya ada di Jepang doang gitu. Oke, kita masuk ke poin pertama teman. Poin pertama itu adalah transportasi. Ya bagi yang kalian emang tinggal di Jepang, atau kalian yang memang pernah datang ke Jepang, mungkin hal ini nggak asing lagi buat kalian, karena dari seluruh impresi orang asing yang tinggal di Jepang, khususnya orang Indonesia, mungkin setuju dengan hal ini. Jadi gue akan cerita dulu flashback waktu gue di Jakarta, karena gue itu dari kuliah sampai gue kerja 5 tahun di Jakarta. Jadi gue itu memang dari kuliah terbiasa dengan angkutan umum teman-teman. Ya kalian tahulah angkutan umum dulu di Jakarta, apalagi sebelum ada busway kan cuma ada Metro Mini, Mikrolet, terus Kopaja dan lain-lain. Nah, gue memang terbiasa dengan naik angkutan umum di Jakarta, meskipun waktu kerja itu gue akhirnya kayak punya kendaraan pribadi gitu. Nah, karena gue itu memang prefer sebenarnya enakan naik angkutan umum, negara Jepang khususnya Tokyo ya, itu memang sangat bersahabat dalam masalah transportasi teman-teman. Kenapa? Karena apalagi di Tokyo itu banyak banget busway lagi. Banyak banget subway teman-teman. Banyak banget subway, banyak kereta di atas juga, atau enggak monorail. Jadi hampir seluruh daerah yang ada di Tokyo itu tercover dengan kereta teman-teman. Meskipun ya kalau biayanya dibandingin busway-nya Indonesia atau KRL Indonesia ya jauh gitu loh teman-teman. Tapi hampir seluruh tempat di Tokyo itu tercover dengan kereta. Ya mungkin ada beberapa tempat kalian mesti kayak mesti pindah naik bus misalkan dan segala macam. Nah, ditambah jadi poin plusnya bagusnya transportasi di Jepang itu bukan karena fasilitas doang teman-teman. Misalkan keretanya bagus, bisnya bagus, bukan cuma itu. Jadi mungkin kalian udah gak asing gitu loh tentang bagaimana time management orang Jepang. Jadi transportasi di Jepang itu kan sangat sangat tepat waktu. Jadi ketika lu datang ke Jepang, misalkan mau pergi kemana nih, lu cukup pakai Google Map itu aja udah bisa kemana-mana gitu loh. Karena time table-nya jelas,
Terus kayak kalau memang datangnya jam segini, kereta itu udah pasti datang, kecuali ada trouble apa segala macam, itu lain cerita. Tapi pada umumnya, pada umumnya itu tuh kayak gitu teman-teman. Kalau di Tokyo ya. Dan mungkin di tempat yang lain, khususnya kota-kota besar itu sama juga kayak gitu loh. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya teman-teman di Jepang itu. Kalian itu, gue pernah dengar, kalau di Jepang kalian mau pergi ke seluruh Jepang dari utara Hokkaido sampai ke selatan Jepang, kecuali Okinawa ya, ceritanya beda. Itu sebenarnya kalian bisa lalui dengan kereta teman-teman. Dengan kereta. Jadi kalian bisa naik kereta ke seluruh tempat di Jepang. Ya mungkin ada pedesaan, terus kayak ada village yang terpencil, itu lain cerita. Tapi ke seluruh kota yang ada di Jepang kalian itu sebenarnya bisa menggunakan kereta teman-teman. Dan karena memang orang Jepang itu sangat mengandalkan kereta, jadi ya itulah, kereta itu sangat bisa diandalkan banget di Jepang teman-teman. Begitu. Nah, yang seperti gue ceritakan tadi, yang masalah gue kalau kemana-mana selalu mengandalkan Google Map, itu akan akan berlanjut ke poin kedua, yaitu mencari alamat di Jepang. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian udah tahu sistemnya, udah tahu konsepnya, alamat di Jepang itu tuh gampang banget teman-teman. Cukup pakai Google Map dan kalian bisa kemanapun gitu loh di Jepang. Nah itu adalah poin kedua kenapa gue betah tinggal di Jepang teman-teman, yaitu alamat di Jepang itu, mungkin karena gue mereferensikannya dengan Indonesia, itu jauh banget teman-teman. Jadi kalau di Indonesia suka ada gangnya apa segala macam, itu kan kadang-kadang kita susah gitu loh kalau mau mencari alamat untuk pergi ke suatu tempat gitu. Kadangkala Google Map sendiri pun nggak membantu gitu loh. Nah kalau di Jepang teman-teman, itu gue bisa bilang hampir seluruh tempat di Jepang itu bisa dengan mudah ditemukan dengan Google Map. Kenapa? Nah ini dia poinnya adalah teman-teman, kalau kalian memang tahu sistem alamat di Jepang, itu beda dengan sistem alamat yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan kita dipisahkan atau ditandakan dengan jalan. Nah kalau di Jepang itu kita nulis alamat itu bukan berdasarkan jalan teman-teman. Jadi gini konsepnya, mungkin karena nggak bisa digambar, kalian bayangin aja. Jadi anggaplah Jepang itu adalah satu wilayah. Oke, habis itu masuk ke kota, misalkan Tokyo. Nah, di dalam Tokyo itu dibagi lagi ke kabupatennya misalkan atau daerahnya. Kalau di Tokyo itu namanya apa-apa-ku gitu loh. Ada Shibuya-ku, ada Shinjuku-ku gitu loh. Nah, dari ku itu nanti dibagi lagi ada beberapa wilayah. Jadi kayak dari wilayah besar ke wilayah kecil, makin mengecil. Nah, dari wilayah itu, kalau kalian pernah ngirim alamat ke Jepang atau pernah dapat something gitu dari Jepang, terus kalian bisa melihat alamat, kan di alamat Jepang itu suka ada angka di belakangnya kayak 432 atau apapun itulah, sebelum bilang gedungnya atau nama apartemennya. Nah, kalian tahu nggak angka-angka itu tuh apa sebenarnya? Jadi angka-angka itu adalah nomor blok teman-teman. Jadi kalau kalian ngikutin tadi kan dari Jepang terus ke kotanya, masuk ke kotanya, di kotanya itu ada daerah lagi, kabupaten lah, anggaplah kabupatennya, yaitu apa-apaku itu. Nah dari ku-nya itu kita masuk ke bagian wilayah lagi, jadi makin dikotakkan. Dari kotak itu, di dalam kotaknya itu, dalam bloknya itu akan dibagi lagi menjadi beberapa kotak yang lebih kecil teman-teman. Nah dari kotaknya itu nanti baru kayak
satu blok itu mereka tuh punya peta. Jadi di satu blok itu ada beberapa gedung yang berada di berada di kotak itu. Nah, gedungnya itu semuanya punya nomor teman-teman. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Jadi karena sistem alamat Jepang yang sangat rapi ini, gua nggak tahu dari kapan Jepang mengaplikasikan sistem kayak gini. Itu meskipun misalkan kalian mau pergi kemana gitu, nyari alamat kemana, terus kayak misalkan kayak kalian tahu gitu loh dari internet, oh ada toko yang lucu atau ada kafe yang lucu. Nah, dengan melihat alamatnya sendiri, terus kalian langsung masukin ke Google itu udah tahu exactly di mana gedung itu berada, teman-teman. Itu dia canggihnya, bukan canggih sih, ya emang sistematiknya Jepang itu bagusnya di situ. Jadi misalkan nih nanti kan kita nggak tahu kalau habis COVID ini kalian datang lagi ke Jepang, atau kalian nanti ada yang berangkat studi ke Jepang, atau ada yang berangkat buat magang misalkan ke Jepang, itu kalian harus tahu bahwa sistem alamat di Jepang itu beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kita cari jalan, terus dari jalan itu cari nomor rumah apa segala macam lah, kayak gitulah. Nah, Jepang itu enggak. Jadi angka biasanya ada 3 angka di belakang lah. Angka tiga angka di belakang itu adalah blok, teman-teman. Blok. Jadi blok 1, blok 2, blok 3 sampai berapa blok lah. Nah, dari blok itu angka setelahnya itu adalah nomor dari bloknya di dalam blok itu lagi gitu loh. Jadi kalau kalian misalkan nanti ke Jepang terus melihat alamat kayak Jepang, melihat alamat tempat di Jepang itu, bayangkanlah seperti itu. Jadi dari kotak yang besar, misalkan Jepang, terus mengecil ke kota, terus dari kota ke kabupaten, dikecilin lagi ke berapa blok, berapa daerah, terus dikecilin lagi dari blok itu menjadi beberapa blok lagi, terus dari blok itu ada dipisahkan dari nomor gedung. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dari situ makanya gue merasa kayak kemungkinannya kalau kita ngerti ya, kemungkinan kalau kita ngerti sistem alamat di Jepang, kita nggak bakal nyasar sih teman-teman. Yang penting tahu tahu sistemnya, paham sistemnya, terus tahu nomor-nomor itu tuhnya, kalian bisa cari sendiri bahkan dengan Google Map doang. Oke, itu adalah hal kedua yang membuat gue merasa enak lah sebenarnya di Jepang, kayak gitu. Itu masalah pemetaan alamat di Jepang. Terus yang ketiga adalah apa teman-teman? Masalah keterjaminan kesehatan, teman-teman. Kan gue mungkin di podcast sebelumnya pernah cerita kayak waktu setiap orang yang masuk ke Jepang buat tinggal di Jepang selalu memiliki dan harus bayar yang apa itu namanya, kalau di Indonesia kan BPJS, kayak asuransi kesehatan dari pemerintah gitu loh. Jadi gue sendiri nggak tahu sih sebenarnya apakah di Jepang itu ada asuransi kesehatan swasta. Gue nggak tahu, tapi yang jelas setiap orang yang tinggal di Jepang itu pasti punya asuransi kesehatan. Dan kenapa gue suka dengan dengan sistem ini, karena sistem ini itu sebenarnya mengikuti seberapa mampu kalian bisa membayar gitu loh teman-teman. Misalkan nih lu belum punya penghasilan kayak gitu, terus lu datang, ya sebenarnya bayarnya nggak gede-gede banget gitu teman-teman. Waktu itu gua pertama kali datang itu, dibandingin sekarang gua udah punya penghasilan ya kayak hampir 4.000 5.000 gitu loh. Kalau nggak salah 400.000 atau 500.000 lah kalau di Indonesiain. Nah, waktu itu tuh ya sekitar 100.000 karena gua nggak punya nggak punya penghasilan gitu loh. Nah, dan
apa yang bisa kita dapatkan dari asuransi itu, teman-teman? Jadi dimanapun, di eh, rumah sakit manapun di seluruh Jepang, lu itu bisa pakai kartu itu, dan biasanya sih selalu ditanyain hokennya apa, hokennya mana, maksudnya kartu asuransinya mana. Nah, ketika lu ada kartu asuransi itu, lu hanya perlu membayar sebesar 30% dari biaya aslinya, teman-teman. Kayak gitu. Meskipun lu cuma bayar kecil atau lu udah punya penghasilan bayarnya banyak. Nah, itu kan cuma hitung-hitungan karena kita punya penghasilan atau enggak itu. Tapi semua kebijakannya tuh sama. Jadi seluruh asuransi kesehatan di Jepang itu mengcover 70% dari biaya kesehatan kalian gitu. Biaya apapun lah, operasi, biaya rumah sakit atau biaya berobat kalian, kayak gitu, teman-teman. Nah, meskipun gue sendiri jarang banget buat jarang banget pakai asuransi itu, karena gue jarang banget gue masuk rumah sakit dan segala macam kayak gitu, sakit atau apapun lah itu. Tapi gue merasa hal-hal itu tuh membuat gue itu aman gitu loh, membuat gue merasa nyaman aja tinggal di sini gitu. Kalau di Indonesia kalau di Indonesia kan mungkin gue nggak ngerti ya BPJS tuh kayak gimana ceritanya. Sorry banget teman-teman. Tapi kayak di Indonesia kan banyak gitu loh asuransi kesehatan yang dari asuransi swasta kayak gitu. Nah, kalau di Jepang sih pada umumnya semuanya asuransinya sama sih menurut gue. Semua dari pemerintahnya itu sendiri. Gue nggak tahu sih apakah, karena gue nggak pernah nanya juga ke orang Jepang apakah ada asuransi kesehatan swasta di Jepang, tapi kayaknya sih semua sama deh menurut gue ya. Itu adalah poin yang ketiga, teman-teman, masalah kesehatan. Terus kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat ini cukup kompleks sih sebenarnya, teman-teman. Tapi intinya gua itu sangat-sangat merasa aman berada di Jepang. Amannya itu bisa apapun gitu loh. Misalkan masalah pencurian gitu, masalah barang hilang. Contohnya nih, gua itu dulu pernah tinggal di sebuah apartemen yang nggak ada automatic door-nya. Jadi siapapun bisa masuk ke apartemen itu gitu loh. Dan gue inget apartemen gue itu di pinggir jalan gitu. Jadi kalau orang masuk pun tinggal masuk. Nah, ada beberapa kali kadang gue lupa gitu loh, ngunci apartemen apa segala macam. Bahkan beberapa kali gitu, nggak cuma sekali. Nah, setiap gue lupa itu gue selalu yakin bahwa apartemen gue bakal aman. Gue nggak tahu kenapa orang Jepang atau Jepang itu bisa setenang ini gitu loh. Gue juga nggak tahu kenapa itu. Yang jelas masalah pencurian, perampokan di dalam rumah itu sangat minim, teman-teman, di Jepang. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin memang budaya mereka, mungkin menurut gue sih karena penghasilan per tiap individu juga lumayan gitu loh. Jadi lu dengan part time job aja udah bisa hidup dengan enak, ngapain lu mencuri? Mungkin kayak gitu juga gitu loh, teman-teman. Ya ada faktor kayak gitunya. Itu masalah pencurian. Terus masalah barang hilang. Gue nggak tahu ya. Kalau barang hilang ini agak membingungkan juga. Karena tergantung siapa yang bakal nemuin barang hilang lu itu, teman-teman. Misalkan lu ketinggalannya di bus atau di kereta, terus yang nemuin atau petugasnya atau orang Jepang gitu. Gua nggak mendiskreditkan gaijin ya, orang luar ya. Tapi orang Jepang itu pasti cenderung akan membawa barang hilang itu atau barang tertinggal itu ke kantor polisi, teman-teman. Nah, dari kantor polisi udah pasti
data kalian dicari, kalian pasti dihubungin gitu. Dulu waktu itu teman gue pernah kehilangan handphone iPhone waktu itu. Dia sendiri nggak inget di mana handphonenya, di mana terakhir dia pakai handphonenya. Terus beberapa hari kemudian kayak dia ditelepon dari nomor yang nggak dia tahu, dan rupanya itu adalah telepon dari kantor polisi. Terus dia suruh datang ngambil handphonenya dia gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Tapi ya ada kemungkinan, karena kan kita nggak tahu ya orang luar yang dari Jepang itu dari mana, kan kita nggak tahu orangnya backgroundnya kayak gimana. Bisa jadi kemungkinan ada yang bisa nggak balik juga gitu loh. Tapi mostly itu kayak balik lagi gitu loh, dompet seisi-isinya gitu. Ya nggak tahu sih itu. Nah, hal-hal yang kecil kayak gitu tuh sebenarnya yang menurut gua membuat gua merasa aman sih sebenarnya tinggal di Jepang kayak gitu loh. Itu masalah barang hilang. Terus misalkan masalah cuaca juga gitu loh. Apalagi masalah cuaca itu sangat ada kepastian sih di Jepang. Misalkan hari ini weather forecast-nya bilang bakal hujan, ya bakal hujan gitu loh. Kalau nggak bakal hujan, nggak bakal hujan. Ada sih sekali dua kali miss gitu. Itu tuh kayak jarang banget, tapi biasanya akurat sih. Jadi kayak gitu. Misalkan ada typhoon, itu tuh pemerintahnya atau media di Jepang itu pasti udah bisa memprediksi kapan datang typhoon dan segala macam. Kecuali bencana alam kayak gempa kadang-kadang kan kita nggak tahu itu loh. Nah, dalam bencana gempa sekalipun itu kalau kalian tahu di handphone di Jepang itu kalau ada misalkan Jepang terjadi gempa, itu handphone itu langsung bunyi teman-teman, kayak bunyi alarm kayak gitu. Misalkan ada potensi tsunami atau gempa di mana yang bakal berpotensi besar kayak gitu, apalagi besar ya. Nah itu tuh biasanya handphone yang memang kita beli di Jepang biasanya bakal bunyi teman-teman, kayak gitu. Bahkan waktu waktu gua masih sekolah di language school, jadi di sekolah bahasa, mereka itu kayak ada kayak training, bukan training sih, kayak simulasi. Misalkan nih di Jepang ini nanti atau di Tokyo ini nanti bakal terjadi gempa bumi. Terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, kemana kita harus pergi. Nah itu tuh semuanya ada informasinya teman-teman. Jadi ditambah mostly tempat di Jepang atau gedung di Jepang itu ada anti gempanya. Jadi makanya kadang-kadang orang Jepang kayak tenang-tenang aja juga gitu, apalagi gempa cuma kecil kayak ya udah goyang-goyang doang gitu, tapi kemungkinan runtuhnya itu kecil, katanya mereka sih begitu. Jadi ya tergantung juga bangunan tahun kapan itu juga ngaruh misalkan. Tapi kalau bangunan baru kata mereka kemungkinan besar sih nggak apa-apa kayak gitu teman-teman. Terus hal lain yang membuat gua merasa safe atau merasa aman di Jepang itu di Jepang itu secara individu. Gua nggak tahu ya apakah antara orang Jepang doang atau sama manusia gitu. Mereka itu sangat menghargai privasi orang teman-teman. Gua nggak tahu ya, mungkin ada beberapa kasus lah kayak lu terganggu privasinya misalkan dengan orang Jepang, yaitu mungkin sebagian kecil ya memang pada dasarnya orangnya kayak gitu loh. Tapi apa yang gue rasakan di Jepang itu mereka atau lingkungan di Jepang itu sangat menghargai privasi orang gitu loh. Mereka jadi lu mau melakukan apapun asal nggak melanggar aturan atau bukan kriminal, ya mereka biasa-biasa aja gitu loh, cuek-cuek aja gitu loh, nggak
nggak suka mencampuri urusan orang gitu loh. Nggak kayak ya kalau di Indonesia kan lu aneh dikit, lu melakukan hal tabu sedikit kayak mereka langsung apa sih namanya, langsung ikut campur atau ya gitu loh, pengen tahu dan segala macam. Nah kalau di Jepang itu nggak kayak gitu teman-teman. Ya ada mungkin kasus yang orangnya memang kayak gitu ada, tapi secara keseluruhan, secara general itu di Jepang tuh kayak gitu teman-teman. Dan itu untuk poin keempat. Kita masuk ke poin kelima. Jadi mungkin ini juga bukan hal yang asing bagi kalian kalau Jepang itu sangat praktis. Environment-nya tuh sangat praktis. Jadi apa ya? Contohnya kayak gini. Kayak di Jepang itu banyak convenience store ya kayak Alfamart dan Indomart di Indonesia gitu. Cuman di Jepang kan mungkin kalian tahu kayak ada Family Mart, ada 7-Eleven, terus ada apa sih namanya? Lawson gitu. Nah, mereka itu hampir semua buka 24 jam gitu. Jadi praktis banget. Jadi di convenience store tuh kalian bisa cari makanan, bisa cari bento juga, apapun ada, hampir apapun ada di convenience store. Terus di convenience store sendiri itu kalian bisa apa ya? Jadi kalau di convenience store itu suka ada printer kayak Konica Minolta atau Fuji Xerox kayak gitulah. Nah, printer itu kalian bisa gunain buat fotokopi sendiri, terus kalian bisa gunain buat scan juga, misalkan buat ngeprint juga. Nah, hal-hal kayak gitu itu tuh kalian bisa lakukan sebenarnya di convenience store. Bahkan di convenience store itu mostly mereka tuh kerjasama dengan kayak Tiki-nya Jepang gitu loh, kayak pengirim paket di Jepang. Jadi kalau paket-paket di Jepang itu kalian bisa kirim melalui convenience store. Itu untuk convenience store. Terus di Jepang itu kayak apa ya? Banyak vending machine sebenarnya teman-teman di Jepang. Jadi meskipun di sekitar lu nggak ada apa-apa, tapi biasanya suka ada vending machine gitu loh. At least kalian bisa keluar buat cari minuman atau apa gitu, buat ya kayak gitulah. Nah itu tuh ya kalian juga tahu lah pasti kalau di Jepang itu sangat terkenal dengan vending machine-nya gitu loh. Dan bahkan vending machine-nya sendiri ada yang ngejual hal-hal yang aneh-aneh juga gitu, nggak cuma minuman. Tapi adanya vending machine itu menurut gua membuat hidup sangat praktis sih menurut gue gitu. Terus hal yang lain juga kayak apa ya, kalau kita misalkan nih di Indonesia mau bikin pas foto gitu kan, kayak kita harus ke studio, kita harus datang ke studio kayak Fuji Film kayak gitu loh, studio kayak gitu. Nah di Jepang itu ada tempat kayak gitu. Biasanya hasilnya mungkin ya hampir 11-12 sih, tapi biasanya tempat kayak gitu karena mungkin lebih profesional ya kali ya, jadi lebih bagus. Tapi buat sekedar hal kayak pas foto biasanya orang-orang di Jepang itu datang ke, ada sih kayak, jadi tempatnya kayak vending machine juga, tapi kayak booth gitu loh, kayak apa ya, kayak photo booth gitu loh, yang kalian bisa foto rame-rame. Cuman itu khusus buat pas foto. Jadi kalian masuk, kalian rapiin rambut sendiri, terus ya apa sih namanya, ngatur sendiri tinggi dan segala macam, udah bayar dan fotonya langsung jadi. Jadi lu nggak usah repot-repot apa sih datang atau pergi ke studio buat pas foto gitu. Jadi dan tempat pas foto kayak gitu, booth pas foto kayak gitu bisa ada di mana-mana. Misalkan biasanya di stasiun, di setiap stasiun tuh suka ada itu biasanya. Dan itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang susah bakal lu cari di Jepang sih teman gua. Nah menurut gua ya teman-teman, dan menurut gua itu cuma sebagian kecil hal yang membuat Jepang itu sangat praktis. Ya kalian tahu
Di Jepang banyak Yakuen shop, itu apa 100 yen shop kayak gitu, yang kita bisa apa sih namanya beli barang-barang yang seharga 10.000 lah, kayak Daiso gitu loh. Kayak Daiso. Terus di Jepang sendiri ada yang namanya Don Quixote, jadi kayak dia toko serba ada yang buka 24 jam. Jadi lebih hebat lagi daripada convenience store, tapi dia nggak banyak gitu, nggak kayak convenience store kan banyak, dia kayak ada di tempat-tempat tertentu doang gitu. Dan dia buka 24 jam. Lu bisa cari apapun di sana, mulai dari alat mandi, makanan, obat, terus elektronik, sampai baju pun ada di sana, teman-teman. Itu untuk poin kelima. Dan poin keenam ini mungkin akan sedikit subjektif, karena gua ini adalah pendapat pribadi gua sebagai desainer atau orang yang art di Jepang. Jadi gua sebagai desainer di Jepang itu, poin keenam adalah museum yang ada di Jepang itu sangat bagus secara desain, sangat terawat, merchandise-nya juga lucu gitu loh, bagus, orang pengen beli, terus sangat terawat, terus eksebisinya bagus-bagus, nggak dan brandingnya juga bagus, tempatnya juga bagus gitu loh. Kalau kita bandingin dengan, gua nggak tahu ya, museum kan mungkin ada beberapa museum di apa sih namanya di Indonesia yang ada sponsor, terus ada jadi milik swasta, museum swasta gitu loh di Indonesia, kayak galeri swasta juga yang bagus-bagus gitu loh. Tapi di Jepang tapi di Indonesia, maksudnya di Indonesia tuh museum-museum yang dikelola oleh pemerintah itu biasanya ya udah eksebisinya itu aja gitu loh, terus kayak tempatnya gelap, nggak menarik gitu loh. Nah, kalau di Jepang teman-teman, biasanya nggak cuma museum swasta ya teman-teman, bahkan museum nasionalnya, museum yang dikelola oleh pemerintahnya, itu pun gedungnya bagus, kedua tempatnya terawat, terus informasinya jelas, eksebisinya juga dijaga, barang-barangnya juga menarik gitu loh. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah merchandise dari museum itu atau eksebisi itu tuh ya well design gitu loh. Gimana sih teman-teman? Jadi kita pengen gitu loh, pengen beli ya, karena desainnya juga bagus gitu loh, nggak cuma asal buat gitu loh. Nah kayak gitu, itu masalah museum. Nah untuk hal-hal desain kayak gitu, ini akan masuk ke poin 7 teman-teman. Gue sangat merasa ya teman-teman, sebagai anak desain di Jepang itu apresiasi terhadap arts dan desainnya itu bagus teman-teman. Ya mungkin buat ide-ide yang tabu, mungkin orang Jepang masih kurang terbuka mungkin ya, tapi secara garis besar, secara general, Jepang itu sangat mengapresiasi desain. Jadi itu kenapa kalau kalian datang ke Jepang, kalian bakal menemukan barang-barang yang menarik secara desain gitu loh. Nggak cuma asal buat. Jadi merchandise yang dijual di Jepang itu memang lucu gitu, memang bagus buat dimiliki gitu loh, kayak nggak waste banget gitu loh. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang merchandise-nya kayak ya udah itu aja, terus kayak nggak dibuat dengan bagus, nggak di modernisasi desainnya gitu, jadi kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kita mau beli pun kayak mikir-mikir gitu loh. Nah di Jepang itu kita bisa mencari hal-hal atau barang-barang yang lucu, yang desainnya bagus, yang desainnya menarik, itu di mana aja teman-teman. Karena ya seperti yang gue bilang, mungkin karena apresiasi seni dan desainnya itu bagus, makanya museum-museum mungkin
Makanya museum-museum yang gua cerita di poin ke-6 itu jadi terawat gitu. Mungkin itu ada korelasinya gitu loh. Jadi museumnya terawat karena ya orang-orangnya sangat mengapresiasi seni dan desain juga. Mungkin dari situ ya makanya museumnya terawat, terus barangnya bagus-bagus, terus barang yang dijual pun bagus-bagus. Kalau kalian misalkan nih, ini fakta sih sebenarnya. Kalian kalau pergi ke Jepang bakal suka menemukan barang-barang aneh yang mungkin ini penting nggak penting, tapi desainnya bagus atau enggak fungsinya bagus gitu, tapi nggak wajar. Nah itu biasanya kalian bakal suka temukan di Jepang teman-teman, begitu. Itu untuk poin ke-7. Dan kita masuk ke poin 8 yang artinya adalah poin terakhir kenapa gua cukup betah misalkan di Jepang, yaitu poin dimana kalau di Jepang itu kita bekerja itu gajinya sangat lumayan teman-teman. Gajinya cukup besar sih sebenarnya menurut gue ya, cukup besar. Gue nggak tahu, mungkin bagi orang Jepang biasa aja, tapi menurut gue itu cukup besar. Jadi kalau kalian apa ya namanya, ini sebenarnya basic knowledge doang sih sebenarnya teman-teman di Jepang. Jadi kalau kalian berpikir makanan di Jepang itu mahal atau apa sih namanya, hal-hal yang berkaitan dengan service, yang berkaitan dengan orang itu biasanya mahal teman-teman. Kenapa? Karena di Jepang itu biaya mempekerjakan orangnya itu juga mahal teman-teman. Nah bayangin nih, kalian part time aja, mungkin kalian udah pernah dengar ya, kalian part time aja kalau di Tokyo itu standarnya biasanya at least 120.000 rupiah sejam. Kalau di Tokyo ya, mungkin di tempat lain ya 11-12 sih, tapi kalau di Tokyo segitu. Itu baru part time teman-teman. Belum kalian memang kerja sebagai employee gitu loh di Jepang gitu loh. Dari pengalaman gua itu yang gua tahu ya, standar untuk fresh graduate di Jepang itu at least 180.000 yen per bulan. Tapi itu jarang banget, biasanya 200.000 lah. Kalau kita pukul rata semuanya kayak 200.000 itu fresh graduate di Jepang. Jadi 200.000 per bulan, yang kalau dirupiahkan mungkin 23 juta per bulan. Ya sebenarnya kita tahu juga sih sebenarnya. Kalian tahulah kalau di biaya hidup di Jepang itu juga mahal gitu, kayak sewa apartemen mahal, makan mahal, barangnya juga mahal. Kalau barang enggak sih, kayak Adidas, kayak barang-barang kayak fashion Adidas, Zara, Uniqlo itu harganya bisa gua bilang sama dengan harga di Indonesia gitu. Tapi kalau makanan emang jauh lebih mahal di Jepang. Makanan terus kayak sewa apartemen itu mahal. Ya memang di situnya mahal, tapi teman-teman, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu teman Indonesia atau orang lain yang tinggal di Jepang itu kayak gimana lifestyle-nya. Tapi karena gua itu memang sering makan di rumah, jarang makan di luar, apalagi COVID kayak gini jarang keluar juga, jadi nggak banyak terpakai juga duitnya. Tapi itu penting sih sebenarnya. Kalau kalian sering makan di rumah, buat makanan sendiri di rumah, itu bakal save banyak banget teman-teman. Ya kalau dihitung-hitung misalkan gua per bulan kan dapatnya segituan lah. Biasanya gua itu per bulan dengan lifestyle hidup yang biasa-biasa aja, maksudnya nggak di rumah doang terus gitu makannya, tapi kadang-kadang makan di luar juga. Terus ya belanja ya sewajarnya lah, belanja sewajarnya. At least gue masih bisa nyimpen duit sebanyak 50.000 yen di bank gue, yang kalau dirupiahkan itu kayak 7 jutaan gitu loh. Jadi per bulan gue masih bisa nabung segitu gitu loh teman-teman. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin kalau kalian memang pada dasarnya hedon gitu
suka foya-foya ya mau dikasih duit seberapapun ya tetap bakal habis gitu loh teman-teman. Tapi menurut gua yang membuat gua betah sih sebenarnya di Jepang itu karena mereka menghargai apa sih namanya, individu atau pekerja manusia itu dengan gaji yang lumayan gitu loh teman-teman. Gua nggak tahu ya kalau di Indonesia itu fresh graduate sekarang berapa, mungkin 4 atau 5 juta per bulan ya, meskipun kalian kayak ngekos murah, makan juga murah kan, kalian masih at least lu bisa save berapa sih gitu loh kalau di Indonesia. Nah kalau di Jepang meskipun semua hal juga mahal, kalau kita pinter, kita itu bakal bisa save banyak buat tabungan gitu loh. Ya gue juga tahu sih, gue nggak bisa memungkiri bahwa ada pajak dan segala macam, tapi yang setelah gue hitung-hitung kayak at least gue bisa nyimpen 50.000 yen per bulan. Kayak gitu teman-teman. Ya itu adalah poin terakhir. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu loh, apa sih yang membuat orang Indonesia mungkin betah tinggal di Jepang. Kalau kalian dengar episode berapa ya waktu itu yang ada Wira datang ke Studio Night in Tokyo, cerita tentang anak magang. Ya kayak gitu, anak magang dengan pegawai biasa kayak gua itu sebenarnya ya 11-12 sih sebenarnya gajinya kayak gitu teman-teman. Kenapa? Ya memang di Jepang itu menggaji orang itu mahal teman-teman. Ya seperti yang lu tahu gitu loh. Sebulan 1 jam buat part time job di Jepang aja, di khususnya Tokyo aja udah 130.000 rupiah lah per bulan. Per jam. Dulu gue masih ingat teman gue yang orang Jepang yang kerjanya part time terus, rajin banget dia part time, itu dia pernah sampai dapat 35 jutaan per bulan buat dari part time itu sendiri teman-teman. Kayak gitu. Nah itulah pokoknya poin-poin yang memang membuat gua itu betah tinggal di Jepang teman-teman. Ya karena udah panjang juga, sekian dulu buat episode 21 tentang hal-hal yang bikin gua betah di Jepang. Seperti biasa, bagi kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow di night.in.tokyo Instagramnya, atau kalian juga bisa kunjungi langsung website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Jadi di website kalian bisa baca-baca blog yang gue tulis. Terus kalian juga bisa dengerin langsung podcastnya di website itu. Seluruh podcast yang udah pernah gue terbitin ada kok di website itu. Jadi kalian bisa, yang mungkin baru dengar podcast gue, kalian bisa dengar dari episode pertama mungkin sampai episode yang paling baru. Semuanya ada di website. Oke. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Sampai jumpa di 2 minggu lagi di next episode Night in Tokyo. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap lancar rezekinya, kerjanya juga tetap bagus. Pokoknya gue sangat berharap kalian bakal tetap dalam kondisi yang terbaik meskipun lagi pandemi COVID-19 ini. Jadi sampai jumpa 2 minggu lagi di episode Night in Tokyo yang baru. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalani aktivitasnya lagi besok hari Senin. Jadi sampai jumpa di 2 minggu lagi di episode Night in Tokyo, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.